Ya, terima kasih. Dan pemirsa, hari ini aksi bertajuk Offbeat Nasional merupakan bentuk protes terhadap kebijakan perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan pengemudi. Masa menuntut pemerintah turun tangan menertibkan perusahaan aplikator yang dianggap tidak mematuhi regulasi. Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia misalnya menyampaikan 5 tuntutan utama termasuk penurunan potongan aplikasi menjadi maksimal 10% serta revisi tarif layanan yang dianggap tidak adil. Kami coba pemirsa tampilkan poin-poin lengkapnya dalam tuntutan di hari ini. Nah, kali ini pemirsa, yang kami tampilkan adalah sekali lagi tuntutan massa dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia. Poinnya adalah Presiden dan Menteri Perhubungan diminta memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi pemerintah yaitu Permenhub nomor 12 tahun 2019 dan Kemenhub KP nomor 1001 tahun 2022. Selanjutnya, nah dari sini juga tuntutan berikutnya adalah DPR khususnya Komisi 5 diminta untuk benar-benar menggelar rapat dengar pendapat atau RDP gabungan dengan Kemenhub, Asosiasi Pengemudi dan Perusahaan Aplikasi. Duduk bareng di sini bersama-sama bicara sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana solusinya. Lalu mereka minta ini juga pemirsa, menetapkan potongan aplikasi maksimal sebesar 10% karena yang saat ini dianggap terlalu tinggi. Selanjutnya bisa kita geser. Tuntutan berikutnya dari Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia adalah melakukan revisi tarif penumpang dengan menghapus skema seperti aceng, slot hemat, dan prioritas. Ini mereka minta dihapus. Kemudian juga penetapan tarif layanan makanan dan pengiriman barang dengan melibatkan Asosiasi Pengemudi, Regulator, Perusahaan Aplikasi, dan YLKI supaya lebih adil begitu. Next, selanjutnya pemirsa. Sementara itu Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI menyuarakan 9 tuntutan. Di antaranya pengakuan status pengemudi sebagai pekerja tetap bukan sekedar mitra dan penolakan terhadap putusan atau pemutusan kemitraan secara sepihak. Kita coba tampilkan poin-poinnya kali ini. Yaitu tadi saya sudah sebutkan menghapus status kemitraan dan menetapkan pengemudi sebagai pekerja tetap. Lalu poin berikutnya adalah menghapus skema prioritas yang diskriminatif, lalu menolak sanksi suspend dan pemutusan kemitraan secara sepihak. Selanjutnya kita geser. Tuntutan berikutnya adalah menolak merger antara Grab dan juga Gojek Tokopedia yang dianggap dapat menciptakan monopoli. Mereka juga meminta ada pemenuhan kondisi kerja yang layak, termasuk jaminan sosial dan juga fasilitas kerja bagi pengemudi. Dan poinnya lagi adalah mengesahkan payung hukum perlindungan pengemudi dalam RUU Ketenagakerjaan. Jika kita lihat ke belakang pemirsa, sebenarnya pada tanggal 19 Januari 2024 tahun lalu ya, Presiden Prabowo sempat menghadiri acara komunitas ojol Erick Thohir atau ojol IT. Kami tampilkan di sini informasinya. Ini tepatnya ada di lapangan Banteng pada saat itu di Jakarta Pusat. Di hadapan ribuan pengemudi ojek online, Prabowo berjanji akan memperjuangkan kesejahteraan mereka. Ia menanggapi aspirasi soal parkir gratis, tempat istirahat, dan akses pendidikan dengan menyatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah termasuk bertemu PJ Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Namun hingga pertengahan tahun ini, 2025, para pengemudi ojol sudah 2 kali turun ke jalan dalam aksi unjuk rasa besar menuntut realisasi janji dari Presiden. Mereka mendesak pemerintah menepati komitmen yang pernah disampaikan termasuk oleh Presiden Prabowo demi tarif yang adil dan perlindungan hukum yang jelas bagi para mitra pengemudi. Di sisi lain, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini resmi memberlakukan aturan baru pemirsa. Jadi ini adalah aturan baru yang membatasi program gratis ongkir dari perusahaan kurir maksimal 3 hari dalam sebulan. Ini kemarin sempat menjadi sorotan dan juga viral karena aturan ini justru semakin membebankan dianggap seperti itu ya. Nah kemudian Komdigi mengklarifikasi dan menjelaskan langkah ini diambil untuk menjaga agar tarif layanan pengiriman tidak terlalu rendah dan tetap seimbang dengan biaya operasional. Pemerintah menilai promosi berlebihan dari jasa kurir kerap menyebabkan persaingan yang tidak sehat, bahkan berdampak langsung pada kesejahteraan para kurir dan mitra pengantar di lapangan. Nah, meski demikian, aturan ini tidak berlaku untuk promo gratis ongkir dari platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau juga TikTok Shop. Selama subsidi ongkir berasal dari platform, bukan dari perusahaan kurir, maka program tersebut tetap diizinkan. Kebijakan ini pemirsa menarik perhatian di tengah gelombang protes pengemudi ojek online yang selama ini juga menolak skema promosi dan tarif murah yang dibebankan ke pendapatan mereka. Para pengemudi meminta pemerintah campur tanganlah untuk menciptakan regulasi tarif yang adil termasuk mendorong aplikator agar tidak lagi mengorbankan penghasilan mitra demi promosi. Jadi dengan adanya pembatasan di sektor kurir, sejumlah pengemudi ojol berharap pemerintah mengambil langkah serupa untuk bisa mengatur promosi, kemudian tarif di layanan transportasi, dan pengantaran berbasis aplikasi. Namun sampai sekarang pemirsa, sebenarnya belum ada kepastian apakah kebijakan ini akan diperluas di sektor ojol atau tetap terbatas pada layanan kurir konvensional. Ini yang ditunggu-tunggu dan kemudian disampaikan.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.